Modul 3.2. Sebuah analisis video, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pertanyaan analisis video. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi sekolah adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? B. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang terdapat pada video dapat diperhatikan pada, pertama, guru mengawali pembelajaran dengan membuat tulisan, penyemangat belajar. Dengannya murid merasa ingin tahu lebih apa maksudnya. Kedua, guru melanjutkan dengan bertanya, apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis? Ketiga, guru menggali pendapat dan pengalaman murid tentang kelas yang menyenangkan bagi mereka untuk belajar. Keempat, selanjutnya guru juga menanyakan hal apa yang disukai siswa terkait kelas mereka. A. Ambil pelajaran. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah 1. Guru menyuruh murid untuk mengunjungi kelas 2 dan 6 untuk menggali dan menemukan inspirasi tentang kelas yang dapat membuat mereka bersemangat dalam belajar. 2. Murid mengidentifikasi dan mencatat hal-hal yang mereka sukai dari kelas lain. 3. Murid juga menanyakan pada murid lain tentang kelas yang menurut mereka menyenangkan untuk belajar. 4. Selanjutnya setiap kelompok murid berdiskusi tentang hasil pengamatan mereka terkait kelas yang menyenangkan dan membuat mereka bersemangat untuk belajar. G. Gali mimpi. Pada tahap ini aktivitas guru dan murid terlihat pada 1. Guru menyiapkan dan membagikan alat serta bahan pada setiap kelompok. 2. Guru meminta murid menutup mata sejenak untuk membayangkan kelas yang menurut mereka menyenangkan agar mereka bersemangat dalam belajar. 3. Murid menggambar kelas yang menurut mereka menyenangkan sesuai bayangan mereka. 4. Dilanjutkan dengan presentasi setiap kelompok tentang kelas yang menyenangkan sesuai impian mereka di depan kelas. J. Jabarkan rencana. Pada tahap jabarkan rencana aktivitas guru dan murid terlihat pada 1. Guru mengajak murid untuk menyiapkan kebutuhan untuk mewujudkan kelas sesuai impian mereka. 2. Murid-murid menyebutkan tentang kelas impian, yang dapat membuat mereka bersemangat dalam belajar di dalamnya. 3. Guru menuliskan daftar kelas impian murid di papan tulis. 4. Guru membagi tugas untuk setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan untuk belajar. A. Atur eksekusi. Pada tahap terakhir ini yaitu, atur eksekusi, guru dan murid melakukan aktivitas. 1. Guru memberi kesempatan kepada murid dalam menentukan pembagian tugas tiap anggota kelompok. 2. Guru dan murid berdiskusi tentang jadwal penataan kelas impian mereka. 3. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai pembagian tugas sebelumnya. 4. Guru memandu dan mengawasi kerja kelompok dalam mewujudkan kelas impian sebagai penyemangat mereka dalam belajar. 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video adalah 1. Menggunakan pendekatan berbasis asset-based approach, dalam berpikir dan bertindak untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. 2. Sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Berperan sebagai manajer dalam pengelolaan sumber daya, seluruh potensi aset digunakan secara maksimal untuk terwujudnya visi. 6.
Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Pertama adalah modal manusia, yang terkait di dalamnya adalah 1. Guru smart yang mampu menggunakan pendekatan berbasis asset-based approach, sehingga dapat mewujudkan kelas impian yang menyenangkan sesuai visi. 2. Murid kreatif, mandiri dan bertanggung jawab yang mampu berkolaborasi untuk mewujudkan kelas impian dalam menunjang semangat belajar mereka. 3. Rekan sejawat, yang siap membantu merumuskan prakarsa perubahan. Kedua adalah modal sosial. 1. Kolaborasi yang hidup dan saling mendukung antar guru dalam merumuskan dan menjalankan prakarsa perubahan. 2. Keharmonisan antar kelas untuk menggali dan mewujudkan prakarsa perubahan, utamanya dalam menciptakan kelas impian. Ketiga, modal fisik. 1. Ruang kelas meski dengan segala keterbatasan dapat dijadikan sebagai kelas impian. 2. Meja dan kursi dengan posisi dan susunan dapat disesuaikan menurut kenyamanan belajar murid. 3. Rak buku berikut buku-buku yang ada dapat menunjang pembelajaran dan menambah estetik ruangan. 4. Hiasan dinding yang dapat dijadikan penutup dinding yak rusak agar terlihat rapi dan menarik. 4. Modal lingkungan atau alam. 1. Sekolah yang masih asri dan jauh dari kebisingan kendaraan karena berada di tengah-tengah rumah penduduk. 2. Dengan pepohonan yang berada di luar dan dalam sekolah menambah kesejukan udara, ini dapat menambah kenyamanan dalam belajar. 3. Bahan-bahan untuk menghias kelas masih mudah didapat karena merupakan bahan-bahan yang sederhana dan biasa terdapat di toko-toko sekitar. 5. Modal finansial. 1. Dana BOS dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kelas ringan seperti pengecatan dan pemenuhan sarana kelas, seperti lemari untuk buku di kelas agar lebih aman. 2. Kas kelas, dari murid, oleh murid dan untuk murid dapat digunakan untuk keperluan tersier kelas, termasuk di dalamnya keindahan dan estetika kelas, agar kelas yang nyaman dapat terwujud. 6. Modal politik. 1. Kebijakan kepala sekolah, yang mendukung prakarsa perubahan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dan pada akhirnya juga meningkatkan kualitas sekolah. 2. Keyakinan kelas, yang dibentuk di kelas dapat menjadi acuan bagi murid dalam menentukan kenyamanan belajarnya. 7. Modal agama dan budaya. 1. Sopan santun dan hormat masih terpegang erat, terlihat dari cara bersalaman ketika memasuki kelas. 2. Jiwa gotong royong masih membudaya, terlihat dari semangat kerjasama menghias kelas untuk mewujudkan kelas impian. Demikian, analisis video saya tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.